Saudara, sebuah postingan dari akun Instagram Permadi Aktivis 2. Ya, saya akan bacakan. Breaking news guys, Iran tembak ratusan rudal ke Israel tadi malam. Banyak yang lolos dari sistem anti-rudal Iron Dome. Belum ada laporan resmi kena kebangunan apa. Ya, menurut kalian ini bakal picu perang besar atau cuma gini aja nggak akan perang? Klik pendapat kalian di caption ya. Wow, ini dia teman-temannya. Memang ini berita terbaru dan jelas bahwa Iran memang melakukan tembakan ya ke Israel tadi malam. Yang jadi pertanyaan dari Mas Pormadi Arya, apakah nanti akan terjadi perang besar dengan peristiwa ini teman-teman atau cuman gini-gini aja ya teman-teman? Bisa memberikan komentarnya nanti, namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa komentar yang ada di sini ya. Disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Klik vote pendapat kalian di caption ya guys. Oke ya. Ada komentar dari Afriyadi ya. Pasti perang karena begitu pernyataan Netanyahu ya, akan membalasnya. Kita lihat saja bagaimana selanjutnya. Ya, ini dari Afriyadi, dia mengatakan bahwa ini pasti akan perang karena memang Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia akan melakukan pembalasan gitu loh teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat saja nanti bagaimana selanjutnya. Ada komentar dari Fatoni ya, saya lebih suka damai bang. Ya, tentunya juga kita semua mengharapkan adanya yang namanya damai ya, baik di Indonesia dan juga tentunya terkait soal Israel ini Bapak, teman-teman ya. Lalu berikutnya ada dari Cisca ya, Bram 70. Baca Alkitab deh, ini penggenapan firman Tuhan, ini tanda-tanda akhir zaman ya. Kalau kita kembali ke kitab sucinya orang Kristen tentunya ya sudah jelas digambarkan di sana apa yang akan terjadi di akhir zaman teman-teman ya. Lalu berikutnya dari Prasetyam ya, ini adalah awal akan terjadinya perang dunia ya. Lalu berikutnya ada komentar dari Cahera, ini seperti sengaja dibiarin rudal pada masuk biar ada alasan kali buat nyerang Iran ya. Memang kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa tentunya Israel mempunyai kekuatan teknologi yang begitu canggih yaitu Iron Dome yang itu akan bisa meredam serangan-serangan dari luar. Tetapi kali ini dikatakan bahwa itu tembus teman-teman ya. Apakah ini memang sengaja dibiarkan atau bagaimana ya? Karena jelas bahwa di tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu juga di mana Hamas melakukan serangan di wilayah Israel ya. Dan pada saat itu ya lumayan banyak yang menjadi korban jiwa. Nah, kali ini teman-teman ini malah dibiarkan begitu loh. Nah, ada apa dengan semua ini ya kan? Apakah memang untuk alasan mereka nanti mereka akan melakukan pembalasan atau bagaimana? Ya bagi saya memang tentunya bisa jadi ya, saya pikir bisa jadi memang sengaja dibiarkan agar mereka juga nanti akan bebas melakukan pembalasan-pembalasan yang luar biasa terhadap Israel. Berarti ada kemungkinan bahwa ini akan terjadi perang besar ya setelah ini ya. Lalu berikutnya ada komentar dari Yopi ya, Israel tuh pinter nggak kepalang ya, intelijen mereka sudah mengetahui serangan ini, sudah memprediksi kerugian yang bakal diterima. Iron Dome dinonaktifkan, serangan ini akan dijadikan alasan Israel untuk berbuat lebih jauh terhadap penduduk Palestina ya. Iran dan negara-negara lain yang membenci Israel tidak siap dengan jebakan ini karena mereka hanya bernafsu ingin segera menghancurkan Israel. Sayangnya mereka lupa siapa lawannya. Menghadapi Israel nggak bisa pakai otot, harus pakai otak bos. Oke ya, artinya kalau saya melihat dari Yopi ini, ya jelas-jelas ujung-ujungnya akan terjadi pembalasan yang luar biasa yang akan dilakukan oleh Israel tentunya ya. Oke, dari Caves ya, belum muncul di berita nasional Indonesia ini. Ya, kita menunggu saja bagaimana nanti teman-teman ya, apakah ini nanti berita akan diberitakan di Indonesia atau bagaimana ya. Kita akan coba lihat saja nantinya teman-teman. Nah, ada komentar dari Reza ya, haruskah sasarannya langsung ke ibu kota? Yakin ini bakalan jadi perang besar. Oke, dari Rock and Roll Papa, welcome to world where
Series 3. Wow, ini memang Perang Dunia Ketiga ya teman-teman ya. Oke, kita akan tunggu saja. Lalu berikutnya ada komentar dari Panjaitan 76. Gue sih berdoa supaya nggak pecah perang bang. Efeknya amat sangat mengerikan nanti. Tapi di satu sisi emang Israel itu teknologi udah 100 langkah lebih maju daripada negara-negara lainnya. Apalagi sejak kejadian pagar-pagar yang dipakai oleh Hertz ya, meledak serentak ya. Dan dari Rohmat Pandawa, ya akan perang besar lah bos, harga diri. Oke, jelas. Kalau kita melihat dari semua pernyataan-pernyataan Benyamin Netanyahu memang ya mau tidak mau akan ada balasan-balasan yang luar biasa yang akan dilakukan oleh Israel gitu teman-teman ya. Ada dari Annex Marcelo ya, perang dunia ketiga di depan mata, efek akan ke seluruh dunia. Tetap berdoa ada penyelesaian masalah tanpa peperangan ya. Lalu dari Shogun, yang ditakutkan dari perang ini keduanya sama-sama punya senjata pemusnah massal. Ya, tapi ya kita sih percaya ya, apalagi sebagai orang Kristen tentunya mengerti ya dan paham sebenarnya siapakah itu Israel ya. Saya pikir ya sudah paham semua ya. Oke, di sini sepertinya ada lagi gangguan signal teman-teman. Kita akan coba tunggu saja. Oke. Oke, jelas saja. Jadi ada gangguan signal dan saya pikir mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Kalau boleh saya simpulkan dari komentar-komentar yang sudah saya bacakan di sini bahwa kemungkinan besar dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Iran tadi malam itu ya terhadap wilayah Israel, maka ini akan memungkinkan Israel juga pasti akan melakukan pembalasan ya, dan kita tahu teman-temannya bagaimana serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel itu tidak akan pernah berhenti begitu ya sampai mereka benar-benar menghancurkan ya, walaupun memang harus ya dengan sebrutal mungkin mereka lakukan ya, karena ya jelas bahwa ketika mereka tidak diganggu mereka juga tidak ngapa-ngapain, tetapi mereka diganggu ya mereka juga pasti akan membalasnya lebih besar dari apa yang dialami oleh mereka gitu ya, artinya lebih besar dari serangan-serangan yang dilakukan oleh negara-negara lain terhadap mereka ya. Saya pikir itu aja teman-temannya soal bagaimana nanti yang menjadi kerinduan kita, bagaimana solusi yang kita mau berikan dalam hal ini, tentunya ya mereka yang lebih tahu akan hal itu ya. Tentunya kita semua juga mengharapkan bahwa ketenangan, keamanan, kenyamanan, ketertiban ya kan, bahkan lebih ya kepada kedamaian kita tentunya merindukan akan hal itu ya. Itu saja dulu dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.